Dan kurang dari 7 atau 8 cm berhenti ya. Seperti ini. Lalu pas bagian sini kita kenip teman-teman ya. Kita kenip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman juga sahabat-sahabat yang lagi bersanteria maupun yang lagi belajar menjahit. Nah, di sini Damar Jimmy akan membuat tutorial cara menjahit celana panjang pas bagian saku samping, teman-teman ya. Nah, sebelum simak tayangan video ini, silakan teman-teman atau sahabat-sahabat tombol like dan subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi membuat tutorial yang terbaru. Nah, tanpa nunggu lama, saya akan menjahit celana panjang pas bagian saku samping. Nah, teman-teman, langsung saja ya cara menjahit celana panjang pas bagian saku samping. Nah, di sini kita awali menjahit badan depan yang sebelah kanan ya, badan depan yang sebelah kanan seperti ini ya. Nah, sekarang kita tempelkan untuk kain sakunya yang sudah saya buat seperti ini. Setiap menjahit apapun itu saku harus dijahit terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, caranya kita tempelkan terlebih dahulu untuk lapisannya juga seperti ini ya. Ini posisi sebelah kanan. Dan pas bagian sini jangan sampai menepi, kurang lebih 7 atau 8 cm kita kurangi ya nanti untuk membuka kampuh. Nah, langkah pertama kita tempelkan posisinya sebelah sini. Dan yang atas ini harus pas. Harus pas. Yang penting atas sama samping itu ada kelebihannya teman-teman ya. Yang samping kelebihannya kurang lebih setengah senti aja. Nah, ini dicek terlebih dahulu. Yang atas sudah pas ya. Nah, sekarang kita jahit untuk sakunya yang sebelah sini kurang lebih 3 cm. Selanjutnya ini kita potong untuk kain sakunya. Dan siapkan juga untuk apa itu ini mengganggu, saya potong terlebih dahulu. Siapkan untuk kain kapas yang seperti ini. Ini kurang lebih panjangnya 17 cm. Ini pengganti les samping teman-teman ya. Kalau seragam sekolah ini langsung saya lipat aja. Nah, ini kita ukur pas bagian bawah kurang lebih lebarnya 16 cm turunnya saku. Dan dari jahitan samping masuk 4 cm. Ini untuk ukuran pinggang 89 teman-teman. 89. Nah, ini kita jahit pas bagian yang sebelah sini kita tempelkan. Nah, ini kita paskan. Nah, selanjutnya pas bagian sini kita kenep kurang lebih pas kain kapas ya. Ini kita lipat seperti ini. Lalu kita jahit kurang lebih jaraknya 1 sepatu. Jadi ini tanpa les saku samping, jadi lebih cepat teman-teman ya. Untuk seragam sekolah kita harus pandai-pandai menyiasati mana yang bisa membuat cepat, tetapi tidak mengurangi mutu dan kualitas. Seperti itu ya. Nah, ini untuk lapisannya kita jahit sama kain sakunya. Setelah seperti ini kita tata kembali untuk kain sakunya, kita ratakan. Nah, posisi seperti ini harus dibuat rata teman-teman. Buat rata seperti ini. Nah, setelah rata, di sini kita jahit kembali pas bagian samping sama les, sama maksudnya sama lapisan ini ya. Kita kunci sama badan. Kita lipat. Nah, ini untuk kampuh dibuka nanti ya. Dan selanjutnya pas bagian atas juga kita kunci jahitan. Nah, ini kita balik aja. Kita tepuk-tepuk seperti ini untuk meratakan antara badan sama kain saku. Ini harus merata.
biasanya kalau pakaian jadi itu tidak merata, pasti menggumpal teman-teman ya untuk sakunya. Terutama kalau bahan lapis ya, itu pasti menggumpal karena apa? Karena menjahit celana itu tidak dijahit terlebih dahulu pas bagian kain sakunya. Maka dari itu teman-teman kalau membuat celana panjang, sakunya harus dijadikan terlebih dahulu agar nanti bisa pas dan merata teman-teman ya. Dan ini kita ratakan terlebih dahulu. Dan selanjutnya kita ukur dari sini saku samping tadi masuk 4 cm, jadi keluar 4 cm. Ini nanti pas jahitan samping. Kita tandai juga dari dalam. Kita ukur seperempatnya lingkar pinggang. Lingkar pinggangnya ada 89, kita bagi 4. Jadi ada 22 lebih 3 mili kita tandai. Nah ini nanti pas jadinya. Lalu ditambah 1 cm, 1,5 cm ya, kurang lebih segini. Itu tempat resleting nanti ya, untuk menjahit resleting. Dan pas bagian bawah sini kita dari obrasan masuk kurang lebih setengah senti, kita garis lurus. Garis lurus, garisannya mana ya? Nah, ini penggarisannya sudah saya siapkan. Nah, ini kita garis terlebih dahulu pas bagian sebelah sini. Lalu kita jahit. Kita jahit. Pas bagian sini kita ratakan. Kita lipat ke dalam, kita jahit. Nah, ini untuk menjahit saku samping yang sebelah kanan. Dan nanti teman-teman bisa simak cara menjahit saku samping yang sebelah kiri yang ada resletingnya teman-teman ya. Dan untuk itu saya sarankan bagi teman-teman yang masih belajar itu jangan di skip video ini agar lebih paham cara menjahit celana panjang pas bagian saku samping. Nah, selanjutnya pas bagian sini kita garis lengkung dan nanti mudah untuk menyatukan antara badan depan dan belakang. Nah, ini kita garis pinggul seperti ini. Nah, seperti itu ya. Dan ini pas bagian sini kita kurangi aja, kurang lebih 1,5 cm untuk kampo. Nah, ini sudah jadi teman-teman ya untuk saku yang sebelah kanan. Nah, sekarang saya akan menjahit pas saku badan depan yang sebelah kiri. Saku samping, nanti ada resletingnya. Nah, sekarang kurang lebih sama, kita tempelkan untuk kain sakunya seperti ini. Ini posisi samping harus ada kelebihan kurang lebih setengah senti, yang atas harus merata. Kita paskan. Yang penting kain saku jangan sampai berkurang ya. Nah, seperti ini kita ratakan. Dan selanjutnya pas bagian sini kita jahit. Kurang lebih turunnya ada 14 cm. Ini kita kurangi. Lalu kita ukur dari atas turun kurang lebih 16 cm untuk kedalaman saku, lebarnya saku ya. Dan ini pas jahitan samping. Dan dari jahitan samping masuk 4 cm yang atas. Ini saku serong. Sekarang kita tempelkan untuk kain kapasnya yang sudah saya siapkan seperti ini, kita paskan dengan batasnya. Nah, lalu kita jahit tas sebelah sini. Dan selanjutnya pas bagian bawah sini kita kenip kurang lebih pas batas kain kapas ya, atau pas jahitan 1,5 cm. Lalu kita lipat, dan cara melipat dan menjahitnya itu dari atas ya, jangan dari bawah. Kalau menjahit pas saku samping serong seperti ini itu harus dari atas teman-teman ya. Karena apa? Karena kalau menjahit pas bagian saku samping yang serong seperti ini, kalau dari bawah itu biasanya pasti melintir. Itu sudah bisa dipastikan. Dan nanti kalau teman-teman tidak percaya, bisa langsung buktikan sendiri itu melintir apa enggak ya kalau dari bawah. Seperti itu. Maka dari itu kita jahit dari atas.
Ini kita satukan antara kampuhnya sama kain saku, lalu kita paskan kembali kain sakunya. Paskan kembali seperti ini. Ini harus ditepuk-tepuk seperti ini, kita ratakan teman-teman ya, kita ratakan. Nah, selanjutnya di sini kita kunci lapisan sakunya sama badan. Jangan sampai melebihi 1,5 cm ya, paling tidak dari obrasan 1 cm aja, agar nanti tidak kelihatan pas bagian jahitan ini ya. Kita kunci. Nah, seperti ini. Setelah itu kita ratakan, kita balik ya. Kita balik, kita ratakan. Ini harus merata antara badan sama kain saku. Nah, ini yang atas juga kita kunci. Kunci seperti ini. Selanjutnya kita ukur dari saku samping keluar 4 cm. Tandai. Lalu kita ukur seperempatnya lingkar pinggang, ada 22 lebih 3 mili. Ini kita tandai, pas bagian sini juga pas bagian dalam kita tandai. Lalu kita garis. Nah, ini nanti pas bagian tempat resleting. Kalau yang sebelah sini, cara menggarisnya kurang lebih 1,5 cm, pas jahitan teman-teman, pas jahitan. Nah, ini kita garis seperti ini. Nah, selanjutnya pas bagian sini kita kurangi aja, kurang lebih dari garisan sini kurang 1 cm atau 2 cm, yang penting ikut ketindas jahitan. Nah, sekarang kita lengketi dengan kain keras seperti ini ya, kurang lebih ukurannya 3,5 cm, dan panjang kita sesuaikan batasnya sini. Dan cara menjahitnya seperti ini teman-teman ya, kita jahit paskan dengan garisannya, kita jahit pas tengah-tengahnya sini kain keras. Ini harus lurus dengan batasnya kapur ini ya. Lalu pas bagian sini kampuhnya kita kurangi aja, kurang lebih sisakan 2,5 cm. Lalu kita lipat seperti ini. Kita jahit kurang lebih 1 sepatu. Setelah itu kita lipat seperti ini teman-teman. Ini harus diratakan dengan saku. Nah, ini kita paskan dengan kain keras. Setelah kiranya rata, kita tandai seperti ini. Lalu kita balik. Kita balik. Di sini kita kurangi. Ini kita potong agak serong sedikit. Lalu kita jahit pas bagian resletingnya. Dan cara menjahit resletingnya itu seperti ini teman-teman ya. Nah, kita balik. Nah, di sini kepala resleting di bawah, ya, di bawah seperti ini. Dan kalau kepanjangan resleting itu kita potong dari atas ya. Jadi yang penting pas bagian bawah sini kita paskan aja seperti ini. Lalu kita jahit yang sebelah sini. Kita kunci yang kuat. Nah, ini kepala resleting kita turunkan, jarum tertancap. Lalu kita lanjut menjahitnya sebelah sini, kita kunci. Dan setelah itu kita jahit pas bagian sebelah sini, kita balik. Nah, di sini kita lipat seperti ini teman-teman ya. Kepala resleting kita naikkan. Ini kita tekan seperti ini, kita paskan dengan kain kerasnya. Nah, seperti ini kita ratakan. Nah, pas bagian sini kita tindas jahitan. Dan kurang dari 7 atau 8 cm berhenti ya. Seperti ini. Lalu pas bagian sini kita kenip teman-teman ya. Kita kenip kurang lebih ke atas 1,5 cm. Cara mengenipnya seperti ini. Jangan sampai melebihi tepinya sini teman-teman ya. Nanti bisa fatal jadinya. Paling tidak ada restan di sini ada 2 milinan. Nah, setelah itu kita buka seperti ini. Dan pas bagian resleting kita lipat ke dalam agar nanti tidak ikut kejahit ya.
Nah, setelah itu kita jahit melengkung teman-teman. Ini harus siap melengkung. Jadi cara menjahitnya pelan-pelan aja ya, pelan-pelan aja seperti ini. Sambil kita tekan kain kerasnya agar nanti hasilnya rapi teman-teman. Nah, sekarang kita cek hasilnya seperti ini ya. Dan kenapa saya kenip seperti ini? Agar nanti bisa menjahit antara badan depan, kanan dan kiri itu di atasnya jahitan lengkung seperti ini. Paling tidak di atasnya kurang lebih setengah senti. Itu kuncinya ya. Nah, seperti ini nanti teman-teman bisa simak. Nah, ini benangnya lepas, saya pasang kembali. Dan terima kasih juga buat teman-teman atau sahabat-sahabat yang sudah simak tayangan video ini. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sekali, khususnya bagi teman-teman yang belajar menjahit. Dan nanti teman-teman bisa berkomentar. Insya Allah pasti saya respon teman-teman ya. Pada intinya di sini Damar Jimmy akan berbagi ilmu, khususnya bagi teman-teman yang belajar menjahit. Nah, sekarang lanjut menjahit pas bagian saku. Dan mungkin itu karena berhubung waktunya tidak memungkinkan, nanti teman-teman bisa simak cara menjahit saku celana panjang pas bagian belakang ya, saku bobok. Nah, yang ada tutupnya. Dan terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.